Lorong belakang masjid. Malam Jumat. Hujan rintik turun sejak sore, menyisakan bau tanah basah dan hawa dingin yang menggigit. Di sebuah desa bernama Karangjati, berdiri sebuah masjid tua yang usianya bahkan lebih tua dari sebagian besar penduduk kampung. Masjid itu masih aktif digunakan, meski sebagian bangunannya sudah retak dan dindingnya dipenuhi lumut tebal. Tapi ada satu tempat yang selalu dihindari, lorong belakang masjid. Lorong itu sempit, cukup hanya untuk satu orang berjalan. Dindingnya tinggi, seolah menjepit dari dua arah. Penerangan di sana nyaris tak ada. Dan yang paling aneh, setiap malam Jumat, tepat setelah azan Isya, ada suara azan kedua, lirih, tapi jelas berasal dari lorong itu. Ardi, seorang remaja berusia 17 tahun, tertarik membuat konten vlog horor. Ia mendengar kisah lorong ini dari temannya, lalu memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Malam itu, setelah salat Isya, Ardi tetap tinggal di masjid dengan dalih ingin belajar mengaji. Padahal, ia sudah membawa kamera kecil di saku jaketnya. Jam menunjukkan pukul 19.18 saat azan Isya selesai dikumandangkan. Orang-orang mulai meninggalkan masjid satu persatu. Termasuk Pak Ramli, sang marbot tua yang sejak awal tampak gelisah melihat kehadiran Ardi. Masjid pun kosong. Sepi. Hanya suara kipas angin tua yang berderit dan gemericik air hujan di luar. Ardi memulai rekamannya. Oke guys, ini Ardi. Sekarang jam 19.25 malam Jumat. Di belakang saya adalah lorong belakang Masjid Karangjati, tempat konon katanya terdengar azan kedua dari entah siapa. Belum sempat ia lanjut bicara, suara azan menggema, lirih, seperti datang dari perut bumi. Suaranya parau, namun lafaznya sempurna. Ardi membeku. Dadanya bergetar. Suara itu jelas datang dari lorong belakang masjid. Padahal, azan Isya sudah selesai. Ia menelan ludah. Tapi demi konten, ia memberanikan diri melangkah. Lorong itu lebih sempit dari bayangannya. Dinding kanan kirinya lembab. Beberapa bagian berlumut dan basah. Bau tanah dan kapur barus menyengat, seperti aroma ruang jenazah. Semakin dalam ia masuk, semakin gelap. Anehnya, langkahnya terasa berat, seperti berjalan melawan arah. Dan lorong itu terasa tak berujung. Kemudian, Ardi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebuah suara memanggil. Bukan suara manusia biasa. Nada azan masih berkumandang, tapi di sela-selanya, nama Ardi disebut-sebut. Siapa yang manggil? Ardi memutar kamera ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi lorong di belakangnya sudah tak terlihat jalan keluar. Ia seperti terjebak di dalam ruang yang berbeda. Tiba-tiba, lampu kamera berkedip. Suara tangisan muncul, seperti suara perempuan dari kejauhan. Langkah Ardi makin panik. Ia mencoba berlari, tapi lorong justru makin menyempit dan makin dingin. Nafasnya memburu. Dinding mulai dipenuhi bercak darah tua. Kemudian, dari ujung lorong, muncullah sosok putih, berpakaian seperti muazin, dengan jubah putih panjang dan sorban. Tapi wajahnya tidak ada. Hanya kulit datar, tanpa mata, tanpa mulut. Tapi dari sosok itu, azan terus keluar, bergema dari tubuhnya sendiri. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ardi? Ardi berteriak. Ia mencoba mematikan kamera, tapi layar sudah hitam. Suaranya tak keluar, seolah tenggorokannya terkunci. Sosok itu terus mendekat, azan tak henti dikumandangkan, semakin cepat dan kini lafaznya tak lagi sempurna. Seperti campuran bahasa Arab dan bisikan asing yang tak dikenalnya. Tiba-tiba, semuanya gelap. Keesokan paginya, Pak Ramli menemukan kamera kecil tergeletak di pojok mimbar. Tak ada jejak Ardi. Saat ia menyalakan kamera itu, rekaman video terakhir menunjukkan pemandangan lorong kosong, tapi terdengar suara sayup-sayup. Ardi dipanggil. Ardi, sudah dijemput. Pak Ramli menghela napas berat. Ia memejamkan mata. Ini sudah yang keempat. Catatan misteri dari Pak Ramli. Lorong belakang itu bukan jalan biasa. Itu jalur arwah yang tersesat,
yang belum disalatkan dengan sempurna. Azan kedua bukan panggilan salat, tapi panggilan untuk jiwa yang masih berkeliaran. Siapapun yang mendengar namanya disebut dalam azan itu, berarti dia sedang dipanggil masuk ke dunia mereka. Sudah 3 hari sejak Ardi menghilang. Warga desa Karangjati mulai gelisah. Ibunya melapor ke polisi, tapi tak satupun yang bisa memberi petunjuk. Hanya Pak Ramli yang tahu bahwa Ardi tidak benar-benar hilang. Ia masih di sana, terjebak dalam lorong itu. Tapi tak semua bisa kembali. Malam Jumat kembali datang. Masjid kembali sepi. Pak Ramli duduk sendiri di saf paling depan, matanya tertuju pada lorong belakang yang gelap. Ia tahu malam ini, azannya akan kembali berkumandang. Dan benar saja. Tepat pukul 19.23, saat azan Isya telah lama berlalu, suara azan kedua kembali menggema. Tapi kali ini berbeda. Suaranya lebih berat, lebih dalam, dan terdengar seperti bukan satu suara. Ada gema bertumpuk, seolah banyak sosok sedang mengumandangkan azan dari lorong itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ardi. Ardi. Irfa, jenazah. Irfa, jenazah. Pak Ramli bangkit. Dengan langkah pelan tapi mantap, ia mengambil sebuah lentera tua dari gudang masjid. Tangannya gemetar saat menggenggamnya. Ia tahu, ia harus masuk ke lorong itu. Ia sudah menunda ini terlalu lama. Kalau aku tidak menjemputnya, lorong itu akan terus mengambil. Langkah Pak Ramli memasuki lorong terasa berat. Sejak pertama kali ia menjadi marbot di masjid ini puluhan tahun lalu, lorong itu sudah ada. Katanya dulu lorong itu adalah jalur jenazah, dari ruang mandi jenazah ke pemakaman. Tapi entah kenapa, setelah renovasi masjid, lorong itu tetap ada, tak bisa dihilangkan. Lorong kini lebih gelap. Lentera di tangan Pak Ramli berkedip-kedip, seakan menolak menerangi jalan yang akan dilalui. Tiba-tiba, Allahu Akbar. Suara azan terdengar lagi, tapi kini sangat dekat. Dan di ujung lorong, Ardi muncul. Berdiri membelakangi Pak Ramli, diam tanpa suara. Ardi, bisik Pak Ramli. Nak, kamu masih bisa kembali. Tapi Ardi tak bergerak. Kepalanya perlahan berputar ke belakang. Tubuhnya tetap menghadap depan, tapi lehernya melintir nyaris 180 derajat. Wajahnya kosong. Tak ada mata. Tak ada mulut. Hanya rongga hitam menganga. Pak Ramli mundur. Ia merapal doa dalam hati, tapi suaranya tercekat. Lalu dari kegelapan muncul sosok-sosok lain. Semua berpakaian putih, bersorban. Semua tak punya wajah. Mereka berjalan pelan, mengitari Ardi. Azan pun bergema dari mereka semua, mengalun tanpa henti. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilah. Irfa, jenazah. Irfa, jenazah. Pak Ramli tersadar. Mereka bukan manusia. Mereka adalah arwah-arwah yang belum disalatkan. Yang terjebak dalam lorong ini, karena dilupakan. Karena tak pernah didoakan. Dan sekarang, mereka ingin menarik Ardi menjadi bagian dari mereka. Pak Ramli menggenggam tasbihnya kuat-kuat. Aku marbot di sini. Kalau kalian ingin seseorang, ambil aku. Tapi biarkan anak ini pergi, teriaknya. Salah satu sosok berhenti. Ia mendekat, lalu mengangkat tangan, menunjuk Pak Ramli. Sebuah suara berat bergema di seluruh lorong. Kamu yang dulu menolak menyalatkan kami. Pak Ramli terpaku. Kilasan masa lalu muncul. Puluhan tahun lalu, saat terjadi kerusuhan, banyak jenazah korban yang ditolak dikuburkan di tanah masjid. Ia masih muda saat itu. Dan ia adalah bagian dari keputusan itu. Maafkan aku, suara Pak Ramli lirih. Tangannya gemetar, tapi ia mulai mengangkat tangannya, mengumandangkan takbir. Allahu Akbar. Satu persatu sosok putih berhenti. Mereka mendekat, lalu berlutut. Wajah mereka perlahan berubah, mata dan mulut mulai terbentuk. Ardi yang tadi berdiri kaku, kini jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Azan berhenti. Lorong perlahan memudar, cahaya dari luar mulai masuk. Pagi harinya, warga dikejutkan oleh teriakan dari dalam masjid. Mereka menemukan Ardi, tergeletak di pojok mimbar.
Matanya sembab, wajahnya pucat. Tapi ia hidup. Di tangannya sebuah kamera kecil, penuh rekaman hitam dan suara-suara azan. Tapi Pak Ramli tak pernah ditemukan. Hanya lentera tuanya yang tertinggal, masih menyala samar, di ujung lorong belakang. Lorong itu bukan tempat manusia. Ia adalah jalan arwah yang menunggu haknya ditunaikan. Jangan pernah menantang azan kedua. Karena jika namamu disebut, kamu yang akan dipanggil berikutnya. Malam kembali turun di Karangjati. Sejak Ardi kembali, masjid tak pernah lagi digunakan untuk salat berjemaah. Tak ada yang berani mendekat, apalagi setelah beberapa warga mengaku melihat sosok putih tanpa wajah berdiri diam di ujung lorong setiap malam Jumat. Ardi kini jarang bicara. Ia hanya duduk di kamarnya, memeluk kamera kecil itu. Ia tak pernah menonton ulang isi rekamannya, tapi sesekali, kamera itu menyala sendiri, dan memutar suara azan lirih dari dalam lorong. Ibunya mulai ketakutan. Ia mendatangi Kiai Mahfudz, tokoh agama yang dulu pernah tinggal di Karangjati sebelum pindah ke luar desa. Ketika Kiai Mahfudz melihat Ardi, ia hanya berkata pelan, "Kalian belum menyelesaikannya." Lorong itu masih terbuka. Kiai Mahfudz membawa Ardi kembali ke masjid. Mereka masuk dari pintu samping, membawa beberapa kain kafan, wewangian, dan kitab tua bertuliskan huruf Arab gundul. Ardi sempat menolak, gemetar saat menatap lorong yang menganga seperti mulut neraka. "Aku nggak mau masuk ke sana lagi, Kiai. Aku udah hampir mati." Kiai Mahfudz menatapnya serius. "Justru karena kamu pernah masuk, kamu sekarang jadi bagian dari lorong itu. Mereka belum melepaskanmu." Ardi menelan ludah. Tapi langkah kakinya akhirnya ikut masuk ke lorong. Kali ini ditemani bacaan doa dan zikir keras dari sang kiai. Tapi kali ini, lorong tidak diam. Dinding lorong bergetar, seperti bernafas. Kabut tipis menyelimuti lantainya. Dan suara langkah-langkah bergaung dari arah dalam, meski tak ada siapapun di depan mereka. Kemudian, takbir-takbir. Azan tak lagi terdengar seperti azan. Suaranya berubah seperti paduan teriakan dan isak tangis. Mereka seperti sedang memohon. Lalu, suara Pak Ramli terdengar. "Ardi, jangan lanjutkan. Jangan buka gerbang keempat." Ardi menoleh panik. Itu suara Pak Ramli. Kiai Mahfudz menghentikan langkah. Matanya melebar. "Gerbang keempat? Tidak mungkin. Lorong ini hanya punya 3 batas dunia." Namun lantai lorong tiba-tiba terbelah. Ardi terjatuh, dan terhisap ke dalam kegelapan. Ardi terbangun dalam ruangan batu kuno. Udara lembab, dan bau jenazah menyeruak dari segala arah. Ia berada di tengah ruang persegi bersusun makam, dan di sekelilingnya berdiri 4 sosok tinggi berpakaian putih, namun wajah mereka kini berubah. Bukan kosong, tapi tertutup kain kafan yang dijahit rapat. Salah satu dari mereka membuka mulut yang seperti terjahit tapi tetap bisa bersuara. "Kau telah menembus batas keempat. Tempat roh-roh yang tidak diizinkan pergi, yang bahkan tidak diizinkan menghilang." Lalu sosok terakhir melangkah maju. Ia melepas kain kafannya, dan tampaklah wajah Pak Ramli. Tapi matanya tak ada, hanya rongga gelap. "Aku tidak mati, Ardi. Aku terjebak menjadi muadzin terakhir untuk mereka yang tak pernah didoakan. Dan kini, kamu adalah penerusku." Tiba-tiba, dinding ruangan batu itu berubah menjadi lautan nama. Ribuan. Mungkin jutaan. Nama-nama orang yang tidak pernah disalatkan, yang wafat dalam keadaan tertolak atau dilupakan. Dan dari nama-nama itu, satu bersinar terang. Ardi Ramadan. Ardi berteriak. "Tidak. Aku masih hidup." Pak Ramli tersenyum miris. "Tapi namamu sudah dipanggil." Sosok-sosok lainnya mulai berputar mengelilingi Ardi. Mereka mengumandangkan azan terakhir. Azan yang bukan memanggil manusia untuk salat, tapi memanggil roh untuk tinggal selamanya. Allahu Akbar. Asyhadu anna Ardi dipanggil. Lalu, suara dunia nyata mulai terdengar samar. "Ardi bangun, Ardi." Itu suara Kiai Mahfudz dari atas tanah. Kembali, atau tidak? Dalam 1 detik penuh cahaya putih, Ardi terdorong keluar dari lorong. Tubuhnya terlempar ke lantai masjid.
Napasnya tersengal. Kiai Mahfudz memeluknya erat. Gerbangnya tertutup, bisik sang kiai. Tapi untuk sementara. Ardi menangis, memeluk dirinya sendiri. Namun dari sudut masjid, kamera kecil itu menyala lagi. Layarnya gelap, tapi suara lirih terdengar. Azan akan dikumandangkan kembali. Nama berikutnya sudah ditulis. Lorong belakang Masjid Karangjati ini ditutup dengan tembok dan papan besi. Tapi setiap malam Jumat, warga tetap mendengar suara azan lirih dari dalam. Dan konon, kadang-kadang, suara itu memanggil satu nama baru. 1 minggu setelah kejadian itu, Karangjati masih diliputi sunyi dan ketakutan. Sejak Ardi pingsan di dalam masjid dan lorong ditutup permanen, gangguan aneh mulai muncul. Di rumah-rumah warga, suara azan samar terdengar bukan hanya malam Jumat, tapi setiap tengah malam. Beberapa warga mengaku mendengar suara seseorang mengucapkan nama mereka di sela-sela azan. Ada yang mendengar suara pintu diketuk dari dalam lemari. Ada pula yang bermimpi disalatkan oleh orang tanpa wajah. Di tengah kekacauan itu, Ardi menemukan mimpi yang berulang. Ia berjalan di padang luas, penuh kuburan tua. Di tengahnya, berdiri seorang laki-laki tua berpakaian putih lusuh, membawa kitab tebal bersampul kulit hitam. Laki-laki itu menunjuk padanya dan berkata, "Kitab jenazah telah dicuri dari tangan para penjaga, dan kini roh-roh tak tahu kemana harus kembali." Kitab jenazah. Ardi menceritakan mimpinya pada Kiai Mahfudz. Wajah sang kiai langsung berubah pucat. Kitab itu bukan mimpi, Di. Itu kitab nyata. Dulu disimpan di bawah mimbar masjid lama. Itu buku pencatat jenazah yang tak pernah disalatkan. Setiap nama yang tertulis, harus dibacakan doanya. Kalau tidak, mereka akan tetap tinggal. Ardi tercekat. Kalau begitu, kitab itu sekarang di mana? Kiai Mahfudz menunduk. Kitab itu hilang, sejak malam Pak Ramli menghilang. Malam itu, suara azan kembali terdengar. Tapi kali ini, dari luar rumah Ardi. Ia membuka jendela, dan melihat pintu gerbang masjid terbuka sendiri, padahal telah dikunci dan disegel. Cahaya dari dalam lorong menyorot lurus ke jalan, seolah mengundang seseorang masuk. Ardi berlari ke masjid, disusul oleh Kiai Mahfudz. Namun, mereka terhenti di ambang pintu. Lorong belakang masjid kini membesar. Dindingnya berdenyut seperti daging hidup. Di ujung lorong, sebuah pohon besar tumbuh, dan dari cabang-cabangnya bergelantungan kain kafan yang meneteskan darah. Dari dalam lorong, sosok Pak Ramli kembali muncul. Tapi kali ini, matanya terbakar, dan tubuhnya dirantai. Ia memanggil, dengan suara dua nada. Satu manusia, satu bukan. Kitab itu telah dibawa oleh yang pertama ditolak. Dia ingin semua nama tetap tertulis. Ardi mendekat, tubuhnya gemetar. Siapa yang pertama ditolak? Pak Ramli menunjuk ke balik pohon kafan. Dari sana, muncul sebuah sosok raksasa, setinggi atap masjid, berpakaian seperti imam tua, tapi berwajah kerangka, dengan mata berisi pasir hitam. Akulah yang pertama. Aku mati dalam kerusuhan, tak disalatkan, tak dikuburkan, tak diterima dunia. Aku juru tulis roh, dan kini aku menulis nama kalian semua. Sosok itu membuka gulungan panjang dari kitab jenazah. Dan di baris paling bawah, tertulis, Kiai Mahfudz bin Zubair malam Jumat ini. Kiai Mahfudz langsung terduduk. Tubuhnya bergetar. Tidak, aku belum waktunya. Sang makhluk berkerangka tertawa, dan azan kembali berkumandang, tapi kali ini menggunakan bahasa roh, bukan Arab. Darah mulai mengalir dari langit-langit lorong. Nama-nama menyala satu persatu di dinding. Ardi hanya punya satu pilihan. Ia harus mengambil kembali kitab jenazah itu, dan membacakan nama-nama yang tertulis di dalamnya, satu persatu, jika ingin menghentikan teror ini. Tapi sosok penjaga kitab mengangkat tangan. Siapapun yang membaca semua nama akan mengambil alih tugasku. Siapapun yang membaca semua nama, tidak akan bisa kembali. Ardi menatap Kiai Mahfudz. Kalau saya nggak baca, kampung ini nggak akan selamat. Tangannya menggenggam kitab jenazah yang berdarah. Mulutnya mulai bergerak. Bismillah, dengan menyebut nama Tuhan yang maha menghidupkan dan mematikan. Aku baca, semua nama yang terlupakan.
Suara azan berhenti. Lorong menjadi tenang. Tapi di dalamnya, Ardi tak pernah kembali. Kini, setiap malam Jumat, suara azan masih terdengar dari lorong Masjid Karangjati. Tapi bukan lagi suara Pak Ramli. Suara itu lebih muda, lebih lirih, lebih pilu. Itu suara Ardi. Muadzin baru bagi roh-roh yang tak disalatkan. 2 minggu setelah Ardi menghilang, Karangjati telah menjadi kampung bisu. Tidak ada lagi salat berjemaah. Masjid kini dikosongkan. Semua jendela ditutup menjelang maghrib. Bahkan suara ayam pun berhenti berkotek saat malam mendekat. Tapi suara itu masih terdengar. Azan dari lorong. Kini tidak hanya pada malam Jumat, tapi setiap malam. Dan yang lebih menakutkan, beberapa warga tidak bangun lagi keesokan paginya. Ditemukan meninggal, tubuh dingin, mata terbuka menatap langit-langit. Di telinga mereka, bercak darah beku. Dan di dinding kamar mereka, tergores satu kalimat. Tidak ada nama untuk mereka yang dilupakan. Kiai Mahfudz, yang pernah menuntun Ardi hingga ke lorong, telah menghilang tanpa jejak. Rumahnya terbuka, sajadahnya masih terhampar, tapi tidak ada siapa-siapa. Di atas meja, hanya ada satu benda. Kamera kecil Ardi, yang kini menyala sendiri dan memperlihatkan rekaman gelap dari dalam lorong. Di sana, terdengar suara Ardi mengaji sendirian, suaranya berat dan parau. Tapi dalam rekaman itu, ia berkata satu hal yang membuat darah siapapun membeku. Aku gagal. Kitab itu rusak. Halaman terakhir, kosong. Beberapa orang yang berani melihat isi kitab jenazah mengatakan, di akhir kitab, halaman-halaman menjadi kosong. Tapi saat malam datang, halaman-halaman itu mulai terisi sendiri. Tapi bukan dengan nama-nama, melainkan dengan bayangan wajah. Wajah-wajah samar. Wajah-wajah menangis. Wajah-wajah yang tidak memiliki nama. Mereka adalah roh-roh tanpa nama, korban bencana, kematian misterius, atau mereka yang wafat dan tidak pernah dikenal atau dicari siapapun. Tidak ada catatan mereka. Tidak ada doa untuk mereka. Dan mereka mulai keluar dari lorong. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Siva menghilang dari rumah. Saat dicari keesokan paginya, warga menemukan bekas tapak kaki kecil mengarah ke masjid. Tapi di tengah jalan, tapaknya menghilang begitu saja. Di dalam lorong, terdengar suara tawa anak-anak. Bukan satu, tapi banyak. Seperti anak-anak yang bermain, tapi tidak terlihat. Dan salah satu dari mereka berbisik di telinga imam baru yang menggantikan Kiai Mahfudz. Kami tidak pernah diberi nama. Kami tidak pernah lahir tapi tetap mati. Para ulama menyebut ini gerbang ke-6, lapisan lorong tempat berkumpulnya roh dari janin yang dikuburkan, bayi yang dibuang, atau lahir mati tanpa sempat didoakan. Mereka membentuk roh paling kuat. Roh-roh yang tidak pernah ada di dunia, tapi menyimpan dendam karena tak pernah diakui. Sejak gerbang ke-6 terbuka, penduduk mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka melihat Ardi duduk di bawah pohon kafan, dengan mata tertutup kain putih, membacakan nama satu persatu. Tapi setiap kali nama tidak ditemukan, ia menggambar wajah. Dan setiap wajah yang digambar malam itu, satu orang akan mati dalam tidur. Malam Jumat terakhir bulan itu, seluruh desa Karangjati hening. Listrik padam. Semua lampu mati. Bahkan jam dinding berhenti berdetak. Kemudian, azan terakhir dikumandangkan. Tapi kali ini, tanpa satupun lafaz Arab. Hanya bisikan, lolongan, dan tangisan yang menggema dari masjid kosong dan lorong yang tak bisa lagi ditutup. Beberapa hari kemudian, tim relawan luar desa mencoba masuk ke Karangjati. Mereka menemukan kampung itu kosong. Semua rumah terbuka. Semua barang tertata rapi. Tapi tidak ada satu manusia pun. Di tengah masjid, hanya ada satu benda. Kitab jenazah. Masih terbuka. Masih menyala. Masih terus menulis. Tapi bukan dengan pena. Dengan darah. Lorong itu kini hidup. Ia bukan lagi jalan roh. Ia adalah makhluk. Dan selama masih ada yang wafat tanpa nama, tanpa doa, tanpa pengakuan, lorong itu akan terus membuka gerbang-gerbang berikutnya. Satu demi satu.
Hari ke-40 setelah desa Karangjati menghilang. Tim pencari dari luar kota tiba. Mereka membawa drone, alat pelacak panas tubuh, dan peralatan lengkap. Namun begitu masuk ke wilayah Karangjati, semua alat langsung rusak. Drone jatuh. Kompas berputar liar. Dan sinyal hilang total. Namun satu hal masih menyala, kitab jenazah. Terletak tepat di tengah ruang utama masjid, dikelilingi lilin-lilin padam, dan bau darah kering yang menusuk. Kitab itu tetap menulis sendiri. Tapi kini halaman terakhirnya berisi garis-garis hitam memanjang, seolah tangan seseorang mengguratnya dengan putus asa. Dan pada bagian bawah tertulis satu kalimat. Gerbang ketujuh telah dibuka. Tak ada doa yang bisa menutupnya. Dari tengah malam yang dingin, seorang pria muncul berjalan dengan kaki kosong penuh luka. Itu Ardi. Tubuhnya kurus, matanya dalam dan kelam. Tapi ia masih hidup. Atau setidaknya, terlihat seperti itu. Wajahnya tidak memancarkan kelegaan. Ia membawa potongan halaman kitab jenazah, yang kini berisi coretan tangan. Yang tak bisa disalatkan. Yang tak bisa dimakamkan. Yang tidak bisa mati. Ardi berkata pelan kepada tim penyelamat. Gerbang terakhir bukan untuk roh. Tapi untuk yang tak sempat jadi roh. Lorong itu bukan lagi tempat para arwah. Lorong itu adalah rahim kegelapan. Gerbang ketujuh tidak seperti yang lain. Ia bukan lorong berdinding. Ia bukan ruang. Ia bukan kabut. Ia adalah satu titik hitam mengambang di udara, tepat di ujung lorong belakang masjid. Kecil, hanya sebesar kelereng, tapi berdenyut seperti jantung hidup. Dan dari titik itu, keluar suara-suara terdistorsi, seolah berasal dari ribuan bayi yang belum pernah menangis. Tangisan yang tidak pernah terjadi. Kehidupan yang tidak pernah dimulai. Kematian yang bahkan tidak pernah dikenali. Dan kini, mereka ingin nama. Panggilan terakhir. Ardi berdiri di depan titik hitam itu. Wajahnya mulai berubah. Suaranya berat. Seolah dalam dirinya kini menyatu semua roh tanpa bentuk, tanpa nama, tanpa arah. Jika tidak ada yang mau mendoakan kami, maka kami akan menciptakan nama kami sendiri. Dan kami akan mengambil tubuh untuk kami tinggali. Satu persatu, tim pencari mulai berteriak. Tubuh mereka gemetar. Beberapa pingsan. Yang lainnya muntah darah. Dan yang paling mengerikan, bayangan anak kecil mulai merayap dari dinding-dinding masjid. Mereka tanpa wajah. Tanpa suara. Tapi semua menuju ke satu arah, ke manusia terakhir yang masih hidup. Ardi membuka mulutnya. Azan terakhir dimulai. Dan azan itu bukan memanggil manusia untuk salat. Tapi memanggil tubuh-tubuh untuk ditinggali. Memanggil dunia untuk membiarkan mereka masuk. Malam itu, langit di atas Karangjati berubah merah darah. Dan ketika pagi datang, seluruh wilayah desa menghilang dari peta. Google Maps hanya menampilkan akses ditolak. Semua jalan menuju Karangjati kini berupa hutan gelap seolah desa itu tak pernah ada. Namun, setiap malam Jumat, beberapa orang di kota lain mulai mengaku. Melihat masjid tak dikenal muncul di mimpi. Mendengar azan aneh memanggil nama mereka. Merasa tubuh mereka lebih dingin dari biasanya saat bangun tidur. Dan di telinga mereka, hanya ada satu kalimat. Kami tidak punya nama. Tapi kami akan meminjam namamu. Lorong tidak bisa ditutup. Kitab tidak bisa dibakar. Azan itu akan terus dikumandangkan. Sampai seluruh nama di dunia sudah dibacakan, atau diambil.